bukan badan usaha milik nenek lu. Kalau mafia itu terus berperan, ada markup impor BBM dan minyak mentah, maka harga BBM itu tidak lagi murni. Misalnya kami pernah menulis buku tentang dugaan korupsi Ahok, maka akan paham sebenarnya Ahok ini siapa gitu. Jadi mari jangan terkecoh. Orang yang tidak punya prestasi, orang yang memang punya masalah, orang yang memang mantan napi dan pemecah belah bangsa, pantasnya memang dikerangkeng. Saya tidak berharap Ahok itu menjadi dirut dalam waktu singkat. Ya, 1 detik pun kita tidak rela. Wankawan TV 1. Jadi kalau kita lihat tema, ya, temanya itu rakyat menolak keras terduga koruptor Ahok jadi dirut Pertamina. Kemudian ada anak kalimat selamatkan Pertamina dari ATM Pilpres. Jadi kita bagi ini kepada 3 hal penting, yaitu ada terduga koruptor Ahok. Kita nanti bicara profil Ahok. Kemudian ada agenda oligarki, ya, untuk menjadikan Pertamina itu jadi ATM untuk berburu rente dengan bekerja sama dengan mafia migas. Kemudian yang ketiga, kita bicara kepentingan rakyat, ya. Jadi 3 hal ini. Nah, saya mulai dulu dengan profil Ahok, ya. Kenapa kita tolak? Karena beliau ini adalah terduga koruptor. Ya, jadi jangan juga kita bilang ada positifnya, seperti Mas Arman bilang mungkin bisa meninjau dari sisi lain. Tapi kalau bagi saya ini orang bermasalah ini, ya, terduga koruptor. Selamat karena di intervensi penguasa ke KPK bahwa orang ini sudah punya catatan kejahatan. Kalau mau jadi tersangka itu ada cukup alat bukti, itu bisa diproses di pengadilan. Minimal ada 2 alat bukti. Nah, Ahok ini sudah lebih dari 2. Tapi karena diintervensi penguasa, maka KPK bilang Ahok tidak bersalah. Tapi melindunginya dengan mengatakan tidak ada niat jahat. Tapi sudah terbukti sebetulnya korupsi. Bagaimana bisa ini? Orang nanti ketangkap, siapalah itu pejabat, gubernur, menteri, bilang aja ini tidak ada niat jahat, lolos itu gitu. Nah, itulah yang dilakukan oleh KPK. Nah, jadi saya sedikit ingin menyinggung profil Ahok, ya. Kalau kita bandingkannya dengan beberapa CEO perusahaan migas global, ya, siapa ini Ahok ini? Kita misalnya melihat Exxon itu punya CEO namanya Darren Wood. Itu jadi karyawan Exxon sejak 1992. Lalu ada BP namanya Bernard Looney, jadi karyawan BP itu sejak 1991. Kemudian kalau di Petronas, ya, itu sekarang dirutnya, CEO-nya itu namanya Tuan Tengku Muhammad Taufik sejak 2008. Mr. Taufik ini lulusan Inggris, ya, Glasgow. Kemudian kalau kita lihat Shell, itu dari Belanda, lulusan Harvard, ya, namanya Wells Seven, lulusan Harvard. Lalu dari tetangga kita juga, dari PTT Thailand, itu lulusan Oxford, bekerja di PTT Thailand sejak 1994. Nah, Ahok ini, ya, sudahlah dia itu mantan napi, punya kasus-kasus dugaan korupsi yang belum ingkrah, tidak punya pengalaman migas, tapi memang didukung oleh oligarki, termasuk terutama yang dukung itu adalah
Presiden Joko Widodo. Kemudian profil Ahok ini juga adalah pemecah belah bangsa. Ya, waktu kita bicara kasus penistaan agama, lalu minim prestasi. Jadi karena itu, cobalah bandingkan kalau Pertamina itu mencanangkan ingin menjadikan Pertamina sebagai perusahaan energi kelas global. Maka orang-orang yang kita sebutkan tadi namanya, apakah itu dari Exxon, dari BP, dari Shell, dari Petronas maupun dari PTT Thailand, itu semua orang-orang yang qualified, berprestasi. Ada yang dari Harvard, ada yang dari Oxford, ya, termasuk ada dari, kalau di Thailand itu ada universitas nama Chulalongkorn. Ini bergengsi, tapi sekaligus juga CEO PTT Thailand itu lulusnya dari Oxford. Nah, bandingkanlah kembali dengan Ahok, mantan napi, gitu, mantan napi, lalu masih tersangkut kasus korupsi. Bagaimana bisa negara ini ya tidak punya malu mengangkat mantan napi Jaya Dirut yang mencanangkan perusahaan ini menjadi perusahaan kelas dunia? Ini jelas akan mempermalukan bangsa Indonesia, ya. Lalu yang kedua, saya ingin bicara motif. Motif di balik pengangkatan Ahok adalah bahwa ada mafia migas yang bergerak. Dalam beberapa minggu terakhir itu kan kita bicara tentang adanya katanya penyelundupan minyak Iran yang ditangkap oleh Bakamla. Nah, kalau Iran itu menjual minyak ke Indonesia dalam rangka mengatasi atau coba menghindar dari tekanan Amerika dan Eropa karena dilarang ekspor, sementara kita bisa mendapatkan harga minyak mentah yang lebih murah, seperti yang juga dinikmati oleh Cina, dapat impor crude oil dari Iran dengan harga murah, apa masalahnya gitu? Ya kan, kita bisa dapat minyak yang lebih murah dibanding kita impor lewat perusahaan-perusahaan global yang punya headquarter di Singapura. Nah, tapi ini dipakai untuk mendongkel nikel misalnya. Nah, kita juga melihat ada pergerakan mafia migas untuk bagaimana Ahok ini sejak kapan itu coba diusung, sambil juga bagaimana nikel itu dicari-cari kesalahan. Maka kalau ada kebakaran kilang berkali-kali, saya agak yakin ini memang dalam rangka mendongkel nikel, tapi ada agenda oligarki, ada agenda mafia migas di baliknya, dibalik atau menjadi latar belakang. Jadi Ahok ingin dipromosi oleh rezim oligarki dan juga mafia migas. Lalu di sisi lain nikel harus didongkel dan harus dicari-cari nih alasannya, apakah dengan kebakaran kilang atau berbagai masalah. Dan terakhir itu dengan adanya katanya penyelundupan minyak mentah dari Iran. Nah, ini hal kedua. Jadi kalau kita bicara motif, ini tidak murni untuk kepentingan Pertamina, apalagi untuk kepentingan. Nah, yang terakhir kita bicara tentang peran dari mafia migas. Mafia migas ini sangat gampang ya kalau didukung oleh oligarki, penguasa oligarkis untuk mendapatkan rente. Misalnya saya menghitung ya, seandainya konsumsi migas atau minyak BBM Indonesia itu 1,6 juta barrel per hari, kemudian produksi itu antara 600 sampai 700 ribu barrel per hari, maka impor BBM dan minyak mentahnya itu antara 900 sampai 1 juta barrel per hari. Nah, mafia
migas ini, mafia BBM dan minyak ini bisa berperan dengan menambah harga, ya, tapi untuk kepentingan oligarki. Misalnya kalau dimarkup $5 per barrel atau sampai $7 per barrel, kalikan saja. Kalau seandainya kita impor antara 900.000 barrel sampai 1 juta barrel per hari, kali 5 sampai $7 markup, kali 30 hari, kali $15.000 per rupiah, ya, kurs, maka rente yang didapat setiap bulan itu antara 2 sampai 3 triliun, ya. Jadi ini sangat besar untuk dinikmati bagi pemenangan calon tertentu dari oligarki. Nah, ini Ahok berperan, kelihatannya akan berperan, ya, untuk bagaimana agenda oligarki dan mafia migas itu untuk mencari-cari alasan supaya diterima rakyat, tapi pada prinsipnya motifnya adalah berburu rente sekaligus untuk melanggengkan kekuasaan dari oligarki. Nah, karena itu ada 2 hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, kita ingin mengingatkan Presiden Joko Widodo dan juga Menteri BUMN Erick Thohir yang pada tanggal 26 Februari 2020, saya ulang, 26 Februari 2020 menyatakan bahwa BUMN itu bukan badan usaha milik nenek lu. Ya, ini disampaikan Erick Thohir secara terbuka, dikutip oleh banyak media. Nah, saya ulang ini, saya ulang supaya rakyat paham dan rakyat membalikkan pernyataan Erick itu kepada siapa? Terutama kepada Presiden Joko Widodo dan kepada Menteri BUMN Erick Thohir, bahwa Pertamina itu bukan badan usaha milik nenek lu. Supaya ini dicatat, ya. Nah, itu hal yang pertama yang kita inginkan. Yang kedua, kita menghimbau rakyat untuk menolak rencana pengangkatan Ahok jadi dirut Pertamina, karena ujungnya kalau mafia itu terus berperan, ada markup impor BBM dan minyak mentah, maka harga BBM itu tidak lagi murni secara objektif sesuai dengan formula harga yang setiap bulan diterbitkan oleh Menteri SDM. Itu ada formula harganya. Kalau ada unsur markup di sana 5 sampai $7, maka kita membayar lebih mahal. Kita tidak rela menjadi pecundang. Rakyat tidak rela itu dihisap melalui kepentingan mafia migas, mafia BBM, mafia minyak, ya, dalam rangka berburu rente, tapi sekaligus melanggengkan kekuasaan. Rakyat tidak rela, tidak sudi dijadikan objek untuk dihisap melalui praktek-praktek berbau mafia seperti ini. Salah satunya dengan mengangkat Ahok rencananya, mungkin minggu ini, mungkin besok dengan Brooks, menjadi dirut Pertamina. Kita harus menolak rencana ini, rakyat harus bangkit melawan, apalagi belakangan ini rakyat semakin luas perlawanannya untuk bagaimana justru Presiden Jokowi itu dimakzulkan. Ya, itulah 2 hal tuntutan yang ingin saya sampaikan, sekaligus menghimbau kita semua rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan atas rencana pengangkatan Ahok menjadi dirut Pertamina yang sebetulnya jauh lebih pantas itu diproses secara hukum, karena ada sekian kasus-kasus dugaan korupsinya yang belum inkrah. Antara lain itu adalah kasus korupsi Rumah Sakit Sumber Waras, kemudian kasus reklamasi, ya, sudah ada
terdakwa yang mendekam di penjara, dan dalam sidang-sidang Sanusi yang mendekam sekarang ini terungkap bagaimana sebenarnya Ahok itu terlibat. Hanya karena perlindungan dari rezim oligarki inilah maka Ahok selamat. Nah sekarang kok mau dipromosi orang yang harusnya pantas masuk penjara, ya sudah harus masuk penjara, bukan malah dipromosi untuk menjalankan agenda-agenda penghisapan kepada rakyat melalui rencana mafia, ya, menempatkan Ahok menjadi dirut Pertamina. Saya ingin mengingatkan kita semua, ya, yang sudah terkecoh dengan mengusung atau menjagokan Ahok, memuji Ahok, ya, sebetulnya mereka ini adalah korban dari gerakan masif pencitraan dan juga buzzer untuk menunjukkan Ahok ini orang yang tegas, orang yang bersih, dan orang yang berani tadi disebut oleh Om Lim, ya. Jadi tegas, bersih, kemudian berani. Tapi ini kan memang gerakan yang sudah direkayasa, direncanakan, didukung oleh buzzer, maka banyak yang terkecoh. Tapi kalau orang mau sedikit meluangkan waktu melihat apa yang selama ini, misalnya kami pernah menulis buku tentang dugaan korupsi Ahok, maka akan paham sebenarnya Ahok ini siapa gitu. Jadi mari jangan terkecoh. Orang yang tidak punya prestasi, orang yang memang punya masalah, orang yang memang mantan napi dan pemecah belah bangsa, pantasnya memang dikerangkeng, bukan dipromosi. Maka anda jangan sampai kembali lagi menjadi korban pencitraan, korban dari gerakan buzzer yang ingin mempromosi Ahok menjadi orang yang sebaliknya, bahwa ini orang bermasalah, justru ingin ditunjukkan ini orang hebat berprestasi. Bukan, ini orang bermasalah, masalahnya banyak, dan silakan anda luangkan waktu supaya jelas siapa sebetulnya yang pantas untuk menjadi dirut Pertamina. Minimal Bu Nike masih oke bagi kami, ya. Atau sangat banyak sebetulnya pakar-pakar profesional di Indonesia yang punya pengalaman, yang qualified untuk memimpin Pertamina menuju perusahaan kelas dunia. Sama seperti yang saya sebut tadi, ada yang lulusan Oxford, ada yang dari Harvard, ada yang dari Inggris dan sebagainya, yang semuanya ini adalah orang-orang qualified di bidangnya, bukan mengangkat mantan napi. Terkait dirut Pertamina itu ada dua hal. Kalau memang Nike sudah dalam posisi seperti sekarang, ya, lalu tidak ada atau pemerintah tidak berniat untuk mencari yang profesional, ya, maka ya pertahankan saja dibanding harus mengangkat orang bermasalah mantan napi gitu. Tapi saya tetap lebih memilih bagaimana supaya Pertamina itu sesuai slogannya ingin menjadi perusahaan energi kelas dunia, maka yang harus memimpin itu adalah orang yang qualified, punya pengalaman dan profesional di bidangnya. Sebaliknya kalau bicara Nike itu banyak masalah juga waktu ada kebakaran kilang di mana-mana, ya. Tapi bukan berarti dengan statement itu saya ada kepentingan atau ada sesuatu dengan Nike, tidak, ya. Harus diartikan, dibacalah, coba diulang lagi statement saya tadi. Kita mau yang profesional, tapi kalau memang harus memilih, ya, jangan sampai ini, karena masing-masing ini ada jagoan di belakangnya gitu, ya kan. Jagoannya ini harus mempertahankan orang yang ada dibanding mengganti dengan orang yang bermasalah. Itu yang saya kira perlu digarisbawahi. Kemudian saya sedikit menyinggung tentang pergantian undang-undang, ya.
Sebetulnya waktu di 2028 itu ada namanya Pansus BBM di DPR. Ujungnya itu ada RUU Migas yang disusun tahun 2009. Kemudian di 2009 akhir, itu 29 awal, itu kan ada pergantian anggota DPR 2009, 2014, 2019. Ini namanya RUU Migas ini selalu menjadi RUU prioritas, tapi tidak ada niat dari anggota DPR dan pemerintah untuk menuntaskan. Termasuk Pak Kurtubi pernah jadi anggota DPR dari Nasdem periode yang lalu. Ya, jadi jangan terus teriak-teriak, bentar Pak, saya sudah tuntaskan ya. Ini terlalu banyak kepentingan oligarki. Pak Kurtubi pernah mengklarifikasi dia tidak berdaya, ya. Nah, apalagi rakyat, anggota DPR seperti Pak Kurtubi saja tidak berdaya untuk melawan oligarki, mafia migas yang ingin mempertahankan status quo, ya. Jadi dalam kondisi seperti sekarang, kita perlu tetap menjaga idealisme dan ingin mencapai target Undang-Undang Migas yang konsisten dengan pasal 33. Mudah-mudahan di DPR periode yang akan datang. Bukan sekarang ini yang mendesak bagaimana Ahok itu dicegah untuk menjadi dirut karena memang tidak qualified, justru bermasalah. Nah, saya sedikit menambahkan yang diuraikan Pak Mulyadi tadi ya, bahwa MK itu menerjemahkan pasal 33 tentang penguasaan negara sesuai putusan MK nomor 16 tahun 2012. Ada 5 hal pokok dalam penguasaan negara menurut putusan 33. Bahwa negara itu, artinya negara di sini adalah eksekutif dan legislatif, itu punya hak untuk membuat kebijakan, ini oleh pemerintah, mengurus, ini antara lain menerbitkan izin, konsesi dan sebagainya itu oleh pemerintah. Kemudian mengatur, ini oleh siapa? Oleh pemerintah dan DPR. Kemudian mengawasi, ini oleh siapa? Oleh pemerintah dan DPR. Jadi ada 4 ya. Nah, yang terakhir mengelola itu oleh BUMN. Inilah amanat konstitusi pasal 33 yang sudah diterjemahkan operasionalnya oleh MK. Tapi ini tidak pernah secara konsisten dijalankan oleh siapa? Terutama oleh eksekutif dan legislatif. Sehingga kalau ingin mengembalikan misalnya Undang-Undang Migas itu seperti Undang-Undang 871, maka harus ada komitmen yang sangat kuat dari pemerintah dan eksekutif. Dalam hal ini juga legislatif, yang semua ini harusnya menjadi kebijakan partai-partai. Nah, sejauh ini itu gagal, ya. Jadi ke depan itu sesuatu yang ideal yang harus kita kejar. Tapi yang sekarang mendesak adalah mencegah Ahok untuk menjadi dirut Pertamina karena adanya oligarki, kepentingan oligarki dan mafia migas berburu rente, ya, dalam rangka juga melanggengkan kekuasaan, ya. Nah, karena itu saya tutup dengan 2 hal penting, ya. Kita ingatkan pemerintah untuk menjaga martabat bangsa dari kebijakan yang memalukan. Kalau Anda angkat mantan napi menjadi dirut Pertamina yang katanya konon ingin menyaingi Petronas dan menjadi perusahaan kelas dunia, maka ini akan memalukan bangsa Indonesia. Maka batalkan itu, gitu. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin mengingatkan rakyat agar melakukan perlawanan karena ada agenda penghisapan oleh oligarki, perusahaan oligarkis dan mafia untuk menghisap rakyat ini melalui harga BBM tidak terkontrol atau harga BBM yang sudah mengandung unsur markup.
mungkin antara 4 sampai 8 dolar, bisa berapa saja. Tapi ini tidak transparan, sehingga kita dihisap melalui sistem, dan salah satu operatornya itu adalah Ahok yang kalau akan dijadikan menjadi Dirut Pertamina. Nah, saya sedikit menyinggung statementnya Mas Sarman tadi. Saya tidak berharap Ahok itu menjadi Dirut dalam waktu singkat. Ya, 1 detik pun kita tidak rela. Ya, jangan dibilang tadi nanti berapa bulan atau berapa, tidak. Kita tidak rela Ahok menjadi Dirut Pertamina karena akan mempermalukan bangsa Indonesia, sekaligus akan melancarkan penghisapan kepada rakyat melalui harga BBM yang sudah dimarkup. One Kawan TV 1